Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel saya. Di Sundi gimana kabarnya hari ini teman-teman? Saya yakin teman-teman semakin baik dan semakin sangat baik. Itu yang saya harapkan dari teman-teman. Teman-teman sudah bisa sehat semua, sudah bisa baik semua, sudah bisa makan enak, sudah bisa tidur nyenyak, sudah bisa beraktivitas seperti biasa ya. Walaupun dengan kondisi ya kita masih beraktivitas, kita tetap harus bisa beraktivitas. Kita tetap harus bisa melaksanakan kegiatan kita sehari-hari. Oke teman-teman ya di cuaca yang sangat dingin ini ya mungkin saya udah lama nggak bikin video karena ya yang mungkin yang punya WA saya mungkin yang sering ngelihat kegiatan saya status saya gitu kan saya betul-betul ya teman-teman mungkin 1 bulan ini betul-betul sibuk banget sibuk gitu kan boro-boro mau bikin video saya kadang pulang jam 8 datang ke rumah langsung tidur saya berangkat pagi kemudian saya tidurnya malam jam 9 kalau kadang jam 1 itu kesibukan teman-teman bukan karena saya sudah sehat tapi saya ingin mensehatkan diri saya gitu kan karena ya saya yakin dengan seperti ini dengan melakukan kegiatan seperti ini saya akan merasa lebih baik gitu kan kenapa sih saya kata saya di short video teman-teman saya itu bikin selalu di luar rumah bikin di mana-mana karena semakin saya di luar itu saya semakin enak, semakin sehat gitu kan. Tapi beda ketika di rumah gitu kan. Ketika ada di rumah itu saya sensasi berbagai macam rasa di dalam tubuh saya terasa. Banyak yang bilang, "Bang, kok kenapa makin kurus?" Ya, I don't know gitu kan. Entahlah gitu kan. Saya pun nggak berpikir tentang seperti itu gitu kan. Ya, gini, gini ya saya. Kalau masalah kurus di badan itu saya juga karena perubahan metabolisme ini yang membuat saya harus betul-betul mengatur emosi saya, mengatur apa ya, pokoknya stres saya betul-betul harus diatur gitu kan. Karena menurut dokter gizi saya gitu kan, ketika saya stres, ketika saya emosinya tidak stabil, itu penurunan berat badan saya itu akan tetap terjadi gitu. Karena apa? Metabolisme saya yang cepat gitu kan. Nah itu. Nah, teman-teman itu terkait dengan masalah yang saya hadapi sekarang gitu kan. Kalau makan saya udah semuanya masuk ya. Udah makan pedas, udah makan kayak begitu lagi, udah tiap hari saya makannya. Ya, seperti itu. Nah, kemudian teman-teman ya, saya ini akan ngebahas satu hal gitu kan. Satu hal yang memang eh, sebetulnya udah dibahas oleh orang lain, tetapi kayaknya saya juga ingin ikut ngebahas gitu kan. Jadi gini, apapun yang dirasakan oleh kita, apapun yang diderita oleh kita, itu biasanya kita itu akan mendiagnosa diri sendiri kita. Biasanya kita akan memberikan sugesti kepada diri kita. Satu, sugesti tentang penyakit yang ada di dalam diri kita. Kenapa saya sih ngomong seperti ini? Karena saya ngerasain. Ketika saya kemarin-kemarin sempat curhat juga dengan orang yang saya sering telepon, bahwa saya kemarin-kemarin itu mendiagnosa diri saya dari pikiran saya itu bahwa saya itu terkena penyakit berat. Entah saya dari mana pikirnya, entah kenapa gitu kan. Padahal orang seperti kita ya umumnya gitu kan merasakan gejala 1 kali 2 kali kemudian kita mendiagnosa gitu kan. Mendiagnosa diri kita bahwa penyakit itu. Padahal sama sekali nggak terjadi gitu kan. Nah, jadi teman-teman apapun ya teman-teman yang dirasakannya itu pasti dia didiagnosa oleh sendiri. Pasti akan diprediksi oleh diri sendiri. Ya, karena apa? Kita itu mau ngecek ke dokter mungkin teman-teman udah bosan ya ngecek ke dokter ngecek ini lagi berobat lagi gitu kan bahkan ya kita pun sampai dibuat bingung dengan kondisi kita sekarang ini gitu ya kalau saya sih teman-teman ya saya juga ngerasain seperti itu ya kayak mendiagnosa diri sendiri ya kemarin-kemarin sempet lah saya mendiagnosa jangan-jangan saya terkena ini gitu kan tapi setelah saya melihat gitu jika mental teman-teman kuat ya kenapa nggak bertanya tolong dong saya tuh sebetulnya sakit apa gitu kan di status WA gitu kan atau di Facebook gitu kan nanti kan ada yang jawab tuh kan gini orang yang terkena anxiety itu kan merasakan berbagai macam rasa sakitnya di dalam tubuh gitu kan jadi sehingga itu menerbak diri sendiri itu terkena penyakit itu gitu kan saya ngalamin itu teman-teman saya ngalamin gitu kan nah bahkan ya saya sampai ngecek ke sana ke sini buat
meyakinkan diri saya bahwa saya itu baik-baik saja gitu kan. Terus yang penting yang keduanya ya kita tetap jaga pola makan, atur pola pikir kita supaya kita itu tidak terlalu stres, tidak terlalu pusing dengan apa yang mungkin dirasakan oleh kita ini. Memang tidak terjadi apa-apa, memang hanya sebatas pikiran kita yang tong sorry mana bapak keur ngobrol jeung kamera yo neneng sini ya, ya memang terjadi hanya pikiran kita saja gitu kan ya, terjadi pikiran kita saja yang membuat kita mungkin merasakan berbagai macam hal, merasakan berbagai ya yang dirasakan itu benar-benar ada dan nyata, padahal pada kenyataannya itu hanya sensasi gitu, hanya yang biasa itu wajar dan biasa ya. Nah kemudian teman-teman ya ada yang bertanya sama saya, nah kenapa sih abang itu bisa keluar, bisa kesana kesini, ya istilahnya bisa kemana-mana gitu kan dengan ditemani sensasi ya. Saya bisa karena saya itu mau melakukan ini gitu kan. Jadi saya makan di luar bebas, makan di rumah pun bebas. Tapi kalau di dalam rumah makan itu saya dijaga teman-teman. Kalau di rumah saya dijaga, kalau di luar saya baru nggak dijaga. Kalau dalam rumah ya, kemarin aja di hotel kan saya makan bebas. Kemarin juga saya bimtek, cuma bimtek yang kemarin itu saya nggak sempat bikin video sama sekali gitu kan, karena nggak ada waktu untuk bikin video. Jadi betul-betul kalau di masih yang di hotel itu saya masih bisa lah. Kalau kemarin itu nggak bisa sama sekali. Ya jadi teman-teman gitu. Jadi ketika memang ada sensasi di dalam diri teman-teman, nggak usah didiagnosa, nggak usah dipikirin, nggak usah menebak dirinya sakit, gitu kan. Kalau kita menebak diri kita sakit, diri kita jangan-jangan terkena penyakit ini itu, nanti kita akan semakin was-was, kita akan semakin kebingungan dengan apa yang kita rasakan. Oke teman-teman, dan hari ini sekitar jam 4 saya mau ke Tangerang, ke Lipo gitu kan. Mungkin pulang lagi sekitar jam 11 malam atau jam 12 malam gitu, karena ya keperluannya itu yang kadang-kadang membuat kita harus bekerja ekstra gitu kan. Mungkin sampai bulan Desember ini kayaknya saya sibuk gitu kan. Ya mudah-mudahan aja sempat bikin video, kalau nggak bikin short video. Oke, itu saja. Salam sembuh dari saya, dari Sayundi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.